Karena asli sih serem banget. Serem tapi seru. Dan pokoknya tuh tegangnya itu tuh berasa banget gitu loh. Kayak kita sebagai pembaca tuh ada di tempat kejadian. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan Fanny di sini dalam channel YouTube aku, Make Care Books. Sini keracunin buku. Nah teman-teman, seperti biasa di video ini aku akan merangkum buku bacaan aku selama bulan Oktober 2002 atau Oktober 2022 Wrap Up. Nah teman-teman, di bulan Oktober ini aku berhasil menamatkan 6 buku. Sebenarnya aku ada 7 buku sih yang aku baca di bulan Oktober ini. Tapi buku 7 itu tuh bener-bener bikin mental aku jadi aku nggak sanggup menyelesaikannya. Padahal dia tuh aku baca di akhir bulan Oktober gitu karena ingin menyambut Halloween kan. Tapi ya udah, bakal sampai video dia dibuat. Ini tanggal 16 November. Aku masih belum tamat baca buku itu. Nah teman-teman, kalau kalian penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Namun sebelumnya, aku mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like dan juga share video ini jika kalian suka, supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Nah teman-teman, buat kalian yang udah lama ikutin akun Instagram aku atau yang udah suka nonton video di channel YouTube aku ini, kalian pasti tahu deh siapa penulis lokal favorit aku, yaitu Kak Priska Primasari. Dan di bulan Oktober kemarin, aku akhirnya berhasil untuk baca buku Kak Priska lagi yang berjudul Winter Tea Time. Nah, aku baca buku ini di e-book ya. Aku bacanya di aplikasi baca Cabaca. Nah, buku ini tuh genrenya juga merupakan genre favorit aku, yaitu fantasi romance dan menggunakan POV 3 atau sudut pandang orang ketiga yang ngalir banget dan khas Priska banget. Terus dia juga menggunakan setting tempat di Inggris dan juga di Jerman, tapi lebih banyak di Inggrisnya sih. Dan untuk setting waktunya sendiri itu di tahun 1996, tepatnya di musim dingin awal Januari. Nah, untuk alurnya sendiri di alur maju tapi ada flashback sedikit ke belakangnya. Nah, buku ini menceritakan tentang apa? Buku ini menceritakan tentang Celia yang berulang tahun dan dia mengalami sebuah time loop. Jadi waktu dia tuh berulang terus di hari ulang tahunnya itu. Jadi ini kan satu hari nih ulang tahunnya dia. Udah sampai malam, dia bangun keesokan paginya, hari ulang tahunnya lagi. Terus besoknya lagi. Jadi nggak cuma sekali dua kali dia mengalami time loop ini, tapi berkali-kali, bahkan sampai ratusan kali. Nah, kenapa sih Celia bisa mengalami time loop ini? Kalian bisa mengetahuinya ketika kalian sudah baca buku ini. Yang pasti si Celia ini mengalami time loop, dia tuh jadi bisa melihat hal-hal yang tidak dia lihat. Dan akhirnya dia bisa menyadari sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya gitu. Dan banyak banget pelajaran hidup yang bagus yang aku dapat dari buku Winter Tea Time ini. Selain itu yang aku suka selain pelajaran hidupannya ya, aku suka tuh konfliknya yang Kak Priska banget, yang heartwarming banget ceritanya, tapi sendu juga, tapi begis juga. Terus aku juga suka sama konfliknya tuh mantep banget. Dan aku juga suka bagaimana cara penyelesaian dari konfliknya itu. Pokoknya buku ini belum aku upload review lengkapnya di Instagram aku. Jadi buat kalian yang mau tahu ulasan aku terhadap buku ini, kalian pantengin aja karena sebentar lagi pasti aku akan posting review lengkapnya di sana. Dan untuk ratingnya sendiri, aku kasih rating 5 dari 5 bintang. Pokoknya recommended banget. Nah teman-teman, buku selanjutnya yang aku baca di bulan Oktober ini, yaitu buku kedua, bakal bikin kalian bisa jalan-jalan gratis ke luar negeri. Penasaran bukunya apa? Tara, ini dia bukunya karya Kak Atami Ende, A Week Long Journey. Nah, buku ini bisa bikin kalian jalan-jalan ke Tiongkok, lebih tepatnya ke Shenzhen, ke Macau, dan juga ke Hong Kong. Nah, buku ini tuh genrenya adalah slice of life, tapi juga ada romance-nya, terus juga merupakan buku yang adult. Dan untuk sudut pandangnya dia menggunakan POV ketiga atau sudut pandang orang ketiga. Alurnya maju tapi ada sedikit flashback ke belakang untuk menceritakan masa lalu. Terus selain setting tempatnya itu di
Tiongkok, ada juga di Indonesia yaitu di Surabaya dan juga di Bogor. Cuman hampir keseluruhan dari buku ini itu lebih banyak setting tempatnya di Tiongkok. Jadi kalian bisa jalan-jalan gratis ke Tiongkok, guys. Nah, buku ini menceritakan tentang apa sih? Buku ini tuh menceritakan tentang Lina. Dia udah tamat SMA dan dia tuh lagi galau banget soal impian dia. Jadi dia punya mimpi sebagai seorang penulis novel. Sedangkan orang tuanya itu berharap dia bisa melanjutkan bisnis keluarganya. Jadi keluarga Lina itu merupakan salah satu pengusaha terbesar peternakan di Surabaya. Dan Lina merupakan satu-satunya penerus keluarga itu. Jadi mama papanya Lina tuh cuma punya anak satu, yaitu Lina. Lina punya adik, gak punya kakak. Kalian bisa bayangin gak sih betapa dilemanya Lina antara impiannya, passionnya, dan juga kewajibannya sebagai seorang penerus usaha keluarga. Nah, akhirnya teman-teman setelah Lina lulus SMA, lagi liburan gitu, si Lina ini akhirnya jalan-jalan ke Tiongkok. Jadi dia kayak mau liburan gitu, tapi dia jalan-jalan ke Tiongkok itu bukan hanya soal wisata aja, seneng-seneng aja, tapi juga merupakan perjalanan hati. Karena di Tiongkok nanti si Lina ini akan mengetahui sejarah dan juga masa lalu keluarganya. Pokoknya seru banget dan kalian gak akan kepikiran deh kalau bakal kayak gitu. Dan apa sih yang aku suka dari buku ini? Yang pertama adalah aku suka banget sama bagaimana penulis bisa ngajak kita jalan-jalan ke luar negeri gratis, lebih tepatnya ke Tiongkok. Karena bener-bener kayak diajak jalan-jalan gitu loh, tempat-tempatnya kasih tahu, terus kayak suasananya, pendeskripsian tempatnya itu, setting tempatnya bener-bener oke banget. Terus selain itu aku juga suka karena aku bisa bertemu dengan cowok yang super duper green flag, yaitu Cencang. Nah, ini dia Cencang. Nah, si Cencang ini dia dia masuk ke top tokoh fiksi favorit aku. Aduh, aku sampai bingung guys mau ngomong apa. Gara-gara terpesona sama Cencang. Pokoknya dia jadi tokoh fiksi favorit aku karena emang super duper green flag. Pokoknya oke banget deh. Nah, terus selain tokoh Cencang yang menarik hati aku, yang aku suka dari buku ini juga karena bisa bikin aku semangat untuk meraih mimpi. Aku yakin kalau teman-teman baca buku ini, kalian juga pasti bakal jadi semangat untuk meraih mimpi kalian dan gak pantang menyerah karena bisa melihat dari contoh karakternya si Lina ini. Nah, masih banyak lagi teman-teman yang aku suka dari buku ini. Untuk review lengkapnya sudah aku posting di Instagram aku. Jadi kalau kalian penasaran tentang ulasan aku mengenai buku ini, kalian bisa langsung mampir ke Instagram aku. Dan untuk ratingnya sendiri, aku kasih rating 5 dari 5 bintang. Pokoknya ini bagus banget. Mantep banget gak sih? Tadi buku yang pertama di bulan Oktober aku kasih 5. Dan buku kedua juga aku kasih 5. Sekarang kita akan lanjut ke buku ketiga. Nah teman-teman, buku ketiga yang aku baca di bulan Oktober ini adalah Tara, bukunya Kak Altami lagi, yaitu Penaka. Jadi buku ini merupakan buku kedua Kak Altami aku baca. Dan buku ini bergenre soft fantasi, jadi bukan fantasi yang berat-berat gitu. Bener-bener bisa kalian ikutin dan ngalir banget ceritanya. Terus dia juga metropop. Terus buku ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, menggunakan alur maju juga. Dan untuk highlight isunya sendiri adalah komunikasi, terus kesetaraan gender, pola asuh anak, dan masih banyak lagi. Buku ini menceritakan tentang apa sih? Buku itu menceritakan tentang si Sofia yang ingin bercerai dengan suaminya yaitu Laksana. Kenapa? Karena si Laksana itu kecanduan game online. Nah, jadi suatu malam itu si Sofia tuh bener-bener kayak udah fix, yakin banget besok aku bakal ceraiin Laksana. Terus besoknya pas Sofia bangun, kalian tahu gak sih? Gara-gara Sofia mau ceraiin suaminya, dia berubah jadi botol minum. Nih kalau kalian lihat ya bagian belakangnya, nih botol minum. Nih si Sofia nih ceritanya. Jadi Sofia tuh berubah jadi botol minum, tapi bukan hanya botol minum aja, dia akan berubah jadi benda lain, juga berubah jadi orang lain, hewan lain, pokoknya dia berubah ke berbagai macam bentuk. Terus si Sofia ini pas dia berubah bentuk itu, dia tuh jadi kayak ngeliat sesuatu yang tidak dia sadari itu. Kalau ternyata yang terjadi sama Sofia tuh begini, yang terjadi sama suami aku si Laksana tuh begini, yang terjadi dengan keluarga, terjadi dengan sahabat aku ternyata kayak gini gitu. Jadi ada satu hal yaitu tentang Sofia dengan sahabatnya. Jadi si Sofia ini tuh dia kayak iri banget sama keluarga sahabatnya gitu, kayak keluarga sahabatnya tuh bener-bener keluarga yang apa ya, ceria, ceramah, apa sih?
Apa sih, keluarga cemara gitu loh. Jadi yang benar-benar bahagia banget, terus di media sosialnya tuh kayak sering jalan-jalan sekeluarga sama suaminya lah, sama anak-anaknya tuh benar-benar bikin Sofia tuh iri banget. Jadi kayak rumput tetangga lebih hijau terlihat dibanding rumput kita. Nah di sini aku juga belajar banyak kalau kita harus bersyukur. Jadi jangan kayak ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain gitu loh. Tuh bagus banget deh pelajaran kehidupannya. Selain itu tuh masih banyak banget pelajaran hidup. Padahal buku tuh cuma segini tuh. Berapa halaman ya ini? Coba kita lihat guys. Cuma 215 halaman, tapi mantep banget. Terus buku ini selain pelajaran hidupnya aku suka, aku juga suka karena konfliknya itu mantep. Terus bagaimana cara penyelesaiannya. Dan aku suka bagaimana caranya Kak Altami itu menceritakan kisahnya Sofia dan Laksana dan perkembangan karakter Sofia dan Laksana. Pokoknya mantap banget. Untuk review lengkapnya aku sudah posting di feed Instagram aku. Jadi kalau kalian penasaran, langsung aja mampir ke sana. Dan untuk ratingnya aku kasih rating 4,5 dari 5 bintang. Pokoknya ini sama-sama recommended sama A Week Long Journey. Nah teman-teman, buku selanjutnya aku baca di bulan Oktober kemarin, atau buku 4 yang aku baca itu bakal bikin kalian jatuh cinta sama pemeran utama prianya, yaitu buku bukunya Kak Ayu Riana, A Love Like This. Nah buku ini merupakan buku romance, terus feel-nya itu tuh kayak kalian lagi baca buku terjemahan. Pokoknya aku nggak ekspektasi macam-macam sih sama buku ini, tapi ternyata wah gila. Dan untuk review lengkapnya aku udah buat video terpisah, jadi nggak aku bahas panjang lebar di sini. Jadi minggu depan aku akan upload videonya, jadi kalian tungguin aja. Kalau misalnya minggu depan aku udah upload, link video dari review buku Love Like This ini akan aku taruh di kolom deskripsi video ini. Jadi tungguin ya. Oh ya, sama aku kasih tau dulu, aku spill dulu sedikit. Buku ini aku kasih rating 4,5 dari 5 bintang, pokoknya recommended. Nah teman-teman, buku selanjutnya yang aku baca di bulan Oktober adalah ini dia buku Minimarket yang Merepotkan karya Kim Ho Yeon. Buku ini merupakan buku terjemahan dari Korea Selatan. Terus dia genrenya tuh genre pertama yang aku baca. Maksudnya dia tuh genrenya healing fiction. Jadi aku belum pernah tuh baca buku genre healing fiction. Kalian udah pernah baca belum sih buku genre healing fiction? Kalau udah pernah, coba cerita di kolom komen ya, bukunya apa, terus kesan kalian tuh kayak gimana. Nah, ini adalah buku healing fiction pertama yang aku baca. Jadi aku bener-bener kayak tertarik banget, kira-kira menceritakan tentang apa sih buku ini. Dan buku itu menceritakan tentang seorang tunawisma demensia. Dia bernama Doko yang tinggal di stasiun Seoul. Nah, karena suatu ketika Doko itu bertemu dengan Nenek Yom, seorang pemilik minimarket. Nah, semenjak Doko bertemu dengan Nenek Yom ini, hidup Doko itu mulai berubah. Bahkan Doko karena suatu kejadian dia akhirnya bisa jadi salah satu pegawai di minimarketnya Nenek Yom. Nah, si Doko ini pas dia bekerja sebagai seorang karyawan di minimarket Nenek Yom, dia bertemu dengan banyak orang kayak rekan-rekan kerjanya, terus customer dari minimarket, dan masih banyak lagi. Dan yang jadi ajaibnya, uniknya si Doko ini, dia bisa mengubah hidup orang-orang yang bertemu sama dia. Keren banget gak sih? Tapi ada satu misteri guys, tentang siapa Doko sebenarnya. Karena Doko kan demensia ya, dia tuh nggak ingat siapa diri dia sebenarnya, masa lalu dia kayak gimana, keluarga dia siapa, dia benar-benar nggak ingat. Nah, jadi itu yang jadi misterinya. Buku ini sendiri tuh terdiri dari 8 bab ya, kayak 8 cerpen. Jatuh lagi. Aduh astaga. Dia tuh ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bab. Nah, kalian nih bisa baca sebenarnya secara terpisah, mau bab yang mana dulu terserah. Tapi untuk bab 1 sama bab 8, bab terakhir itu kalian emang harus baca pas gitu sih. Jadi bab 1 emang harus dibaca di pertama, bab 8 emang harus baca di akhir, di 8. Jadi, tapi kalau untuk bab 2 sampai bab 7 itu kalian bisa banget kayak mau baca yang ini dulu, baca ini dulu, itu kayak gitu. Nah, terus buku ini tuh banyak banget pelajaran kehidupannya, dan juga kisahnya tuh bener-bener heartwarming dan menyentuh banget. Kalau kalian suka nonton drama Korea kayak apa sih, Hometown Cha itu vibes-nya kayak gitu tuh, kayak heartwarming, pokoknya menendukan hati lah. Nah, buku ini itu
udah aku buat review lengkapnya di feed Instagram aku. Jadi kalau kalian penasaran, seperti biasa, langsung aja mampir ke sana. Dan untuk ratingnya sendiri, buku ini aku kasih rating 5 dari 5 bintang. Pokoknya sangat-sangat recommended. Nah teman-teman, buku selanjutnya yaitu buku ke-6 yang aku baca di bulan Oktober adalah Tara, bukunya Kak Ruby NG, Villa di Atas Bukit. Kalian bisa tebak gak kalau dari covernya? Ini nih genrenya apa? Ini tuh genrenya misteri, horor, dan ada sedikit bumbu romansnya. Nah, jadi buku ini tuh dia menggunakan sudut pandang orang ketiga, alurnya maju, tapi ada flashback ke masa lalunya gitu. Nah, awalnya aku baca buku ini tuh masih aman. Jadi aku baca malam, gak masalah gitu. Sendiri, orang rumah udah pada tidur. Aku baca tuh sendiri, kayak ya udah biasa aja. Tapi, kalau buat kalian yang masih baru coba baca buku horor, terus yang nggak, apa sih, baca buku horor tuh yang nggak mau terlalu menakutkan dan menegangkan, aku saranin ya, kalau kalian udah baca di pertengahan buku, kalian jangan baca malam-malam. Kalian harus bacanya siang kek, atau kalau malam ya orang rumah tuh masih pada berkegiatan gitu, masih belum pada tidur. Karena asli sih serem banget, serem tapi seru. Dan pokoknya tuh tegangnya itu tuh berasa banget gitu loh, kayak kita sebagai pembaca tuh ada di tempat kejadian. Nah, buku itu menceritakan apa? Aku cerita sedikit dulu. Buku ini menceritakan tentang Pipit. Jadi si Pipit ini dia kehilangan orang tuanya. Bukan kehilangan, hilang gitu ya, maksudnya ayahnya udah meninggal. Terus akhirnya ibunya juga meninggal. Jadi si Pipit ini hidupnya sebatang kara. Nah, sebelum meninggal, ibunya Pipit itu berpesan sama Pipit supaya Pipit tuh cari keluarga ayahnya. Nah, Pipit udah cari tapi susah banget ketemunya gitu. Dan akhirnya suatu ketika si Pipit ini ditelepon sama kakek buyut. Nah, kakek buyut dari ayahnya si Pipit. Nah, si kakek buyutnya itu minta supaya Pipit tuh datang ke villa pribadi milik kakek buyut. Jadi si Pipit itu nggak pernah ketemu sama kakek buyutnya, nggak pernah ketemu sama keluarga ayahnya, bener-bener nggak pernah ketemu, jadi nggak tahu. Nah terus akhirnya si Pipit datenglah, karena kan emang Pipit tuh disuruh sama mamanya untuk mencari keluarga ayahnya kan. Nah udah nih Pipit datang ke villa pribadi milik kakek buyutnya itu, dia ketemu kakek buyutnya, dia ketemu sama saudara-saudara dari ayahnya, ada omnya, tantenya, ponakannya, bahkan juga ada sepupu-sepupunya. Nah, terus setelah Pipit bertemu dengan mereka semua, muncullah kejadian-kejadian aneh dan menyeramkan di villa itu. Terus bukan itu aja, ada kematian berturut. Sumpah, pokoknya tegang banget. Aku tuh kalau inget, serem banget. Nah, buku ini juga udah aku posting reviewnya di Instagram aku. Jadi kalian bisa langsung ke sana untuk baca ulasan lengkapnya. Untuk ratingnya sendiri, buku ini aku rating 4 dari 5 bintang. Nah teman-teman, buku ke-7 yang aku baca di bulan Oktober tapi belum selesai sampai video ini dibuat adalah, dan buku yang bikin aku itu Tara, Curse Bunny, karyanya Boracang. Ayo, siapa di sini udah baca buku ini? Sumpah sih ini, nih ya, pas video ini dibuat, nih aku baru baca sampai sini. Nih tuh, kalian lihat kan? Ini aku baca sampai halaman 280 dari 391. Dikit lagi sih sebenarnya. Dikit lagi. Cuman ya butuh mental yang kuat guys untuk baca ini, karena kayak gila banget. Tapi sebenarnya apa sih, seru sih sebenarnya. Cuma kayak aduh nggak bisa hari ini, besok aja lah bacanya. Kayak gitu. Pokoknya tungguin aja, nanti akan aku bahas reviewnya baik di video YouTube ini dan juga di Instagram. Jadi kalian tungguin aja ya. Nah oke teman-teman, jadi ini dia buku-buku yang aku baca di bulan Oktober. Juga termasuk tadi bukunya Kapris Kaprimasari, e-book yang aku baca. Dan si kelinci yang aku bacanya cuma sedikit doang, karena nggak habis, nggak tamat. Dan inilah dia buku-buku yang aku baca. Tadi ada yang ratingnya 5 ya. Juga ada rating 4,5 sama 4. Pokoknya bagus-bagus semua, dan
Aku seneng banget, bersyukur banget bisa baca buku yang bagus-bagus ini di bulan Oktober. Nah, pokoknya thank you banget buat teman-teman semuanya udah nonton video ini yang sudah mendukung aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.